Halo hai anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Masih dalam suasana pandemi, tetap selalu patuhi 5M ya. Nah, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-1. Bersama dengan Bu Guru, nanti kita akan mencari tahu bagaimana menemukan ide pokok serta informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nanti kita juga akan bersama mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang terakhir, nanti Bu Guru akan ajak kalian melihat-lihat negara anggota ASEAN untuk mengetahui kondisi geografis serta kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Wah, pasti seru sekali. Mari kita simak bersama. Manusia diciptakan oleh Allah hidup berdampingan di bumi ini dengan hewan dan tumbuhan. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ada ayam, ada burung, ada anak kecil, ada Pak Tani, ada tumbuhan, ada kelinci yang sedang makan. Wah, mereka hidup berdampingan nih ya. Dari gambar tersebut, siapa saja yang memanfaatkan tumbuhan ya? Tentu saja, betul sekali, hewan dan manusia. Nah, kira-kira apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Bisa sebagai sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah bumi. Begitu juga manfaatnya bagi tumbuhan. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Perhatikan bacaan berikut ini mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Ini adalah paragraf pertama. Pada awal kalimat kalian bisa membaca. Nah, di sini bisa disimpulkan ide pokok pada paragraf pertama adalah jagung salah satu makanan pokok di Indonesia. Kemudian berikutnya untuk paragraf kedua dan ketiga bisa kalian baca, cari informasi di dalamnya, bagaimana awal kalimat atau mungkin pada akhir kalimat. Kesimpulan dari paragraf 2, ide pokoknya yaitu perkembangbiakan jagung dengan biji. Untuk paragraf ketiga, tentang bunga jagung. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf keempat dan kelima, di sini anak-anak bisa mencari, menemukan ide pokok, mungkin di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, paragraf keempat, ide pokoknya adalah perkembangbiakan bunga jagung sampai menjadi jagung. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya yaitu pemanfaatan jagung bagi manusia. Tadi bisa disimpulkan bahwa jagung itu berkembang biak dari bunga kemudian menjadi jagung melalui biji. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, tahukah anak-anak bagaimanakah proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian bunga berikut ini. Ada mahkota bunga, benang sari, kepala sari, kemudian kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dan juga dasar bunga. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian terjadilah pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah.
Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, nanti anak-anak cari tahu lagi ya, tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif. Nah, selanjutnya mari kita jalan-jalan ke negara-negara anggota ASEAN. Masih bersama Bu Guru kan? ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, anak-anak pasti bertanya, ASEAN itu apa ya? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967 berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Berikutnya, anak-anak hebat, perhatikan peta berikut ini. Ini adalah 10 negara anggota ASEAN. Wah, warna-warni sekali benderanya ya. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos. 5 negara menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Koman Thailand, S. Raja Ratnam Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan mulai dari ekonomi, sosial, budaya, serta politik demi kemajuan bersama. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara-negara lain ingin bergabung dalam organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, nanti anak-anak bisa baca pada buku siswa berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, mari kita menjelajah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh awak Alang Betatar, penemu negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai. Selanjutnya Malaysia. Malaysia ini mempunyai patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter. Wah, sangat tinggi sekali ya. Patung ini terletak di Batu Caves dan sangat populer. Malaysia terdiri dari 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah, ini negaranya Upin Ipin ya, tentu. Makanan khasnya yaitu nasi lemak. Lanjut kita ke Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa Inggris. Nah, di Filipina ini ada tari yang sangat terkenal, yaitu tarian tinikling. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya kita ke Kamboja. Nah, tari Apsara itu lahir 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Myanmar. Nah, Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Karena apa anak-anak? Di sana mudah sekali menemukan kuil-kuil suci Buddha. Karena mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma.
Pakaian tradisional Myanmar disebut dengan lang ye, mirip sarung kalau di Indonesia ya. Kita lanjutkan jalan-jalannya ya anak-anak. Kita menuju Vietnam. Nah, di Vietnam ada permainan tradisional yang namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemui di Vietnam. Nah, orang Vietnam ini gemar duduk di dingklek. Wah, ini sama seperti di Jawa ya. Kursi kecil yang terbuat dari kayu namanya dingklek. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ao Lai. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga voli kalau di Indonesia, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Nah, lanjut lagi perjalanan kita ke Singapura. Singapura ini memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kata Singapura berasal dari Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura adalah salah satu negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara, meskipun sangat kecil wilayahnya. Oke anak-anak, yang terakhir adalah Thailand. Nah, Thailand ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand, kepala dianggap sebagai bagian yang paling dihormati. Sedangkan kaki adalah bagian yang paling hina karena digunakan untuk menapak tanah. Indonesia dan Thailand mempunyai adat kebiasaan yang sama yaitu minum teh. Teh yang sangat terkenal di Thailand yaitu Thai Iced Tea. Nah, mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang pernah minum teh ini ya. Nah, itu tadi jalan-jalan kita di 10 negara anggota ASEAN. Dari situ kita bisa melihat kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Sedangkan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran yaitu 1 daratan berbentuk semenanjung. Wilayahnya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, wilayah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah ini termasuk negara kita ya, Indonesia, bersama dengan Filipina, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ke Bu Guru. Anak-anak bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku siswa. Jangan lupa ya, belajar tanpa refleksi akan sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu bahaya. Nah, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya.